Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. tuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Yang terhormat, Ibu Eriska, dosen pengampu pendidikan Pancasila. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum dimulai, ada baiknya kita memperkenalkan diri masing-masing. Silakan dimulai dari Zafnat. Oke, terima kasih Zidan. Perkenalkan, nama saya Zahmat Pane Matusal dengan NIM 23305110002. Perkenalkan, nama saya Dimas Ramdhani dengan NIM 233351004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahri Dafadelian dengan NIM 23305111009. Perkenalkan, saya Siti Rohmah Ramadanti dengan nomor induk mahasiswa 23305111013. Perkenalkan, nama saya Rian Apriyanda Kurniawan dengan NIM 23305125. Perkenalkan, nama saya Cindy Auri Syarifi dengan NIM 23305111029. Oke, perkenalkan saya selaku moderator. Nama saya Muhammad Jidade Nopal Azam. NIM saya 23305111034. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Maulana Ardiansah, NIM saya 23305111038. Oke, itu nama-nama kelompok kami. Langsung saja kepada materi yang akan dibacakan oleh Zapnat. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat dari Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1253 Masehi. Awal sejarah Kerajaan Majapahit berkaitan dengan adanya pemberontakan Jaya Katuang dari Kerajaan Kediri ke Kerajaan Singosari. Kerajaan Majapahit berada di puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang bergelar Raja Sanegara pada tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit runtuh dalam dua pendapat. Masa-masa penting dalam sejarah Kerajaan Majapahit meliputi A yaitu awal berdirinya kerajaan. Kerajaan Majapahit didirikan di Pulau Jawa, Indonesia pada awal abad ke-13, sekitar tahun 1253. Seorang bangsawan bernama Raden Wijaya memberontak melawan Mongol setelah mengusir pasukan Mongol. Dia mendirikan kerajaan yang kemudian menjadi Majapahit. Raja-raja seperti Hayam Wuruk dan patinya, Gajah Mada memerintah kerajaan ini dari sekitar 1253 hingga pertengahan abad ke-15. Ketika ia mencapai puncaknya, dengan pengaruh budaya, perdagangan, dan keberagaman etnis yang signifikan, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Oke, terima kasih untuk Jafnat sudah membacakan awal berdiri dan sejarah singkatnya. Dilanjutkan oleh Farhan yang akan membacakan masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Silakan Jafnat Farhan. Masa kerajaan sekitar 14, Pulau Jawa Indonesia menyaksikan masa kerajaan Majapahit. Tahan raja seperti Hayam Wuruk dan pengaruh Gajah Mada seperti Amalwatin Bumi masih puncak kejayaan ini. Pada saat itu, Majapahit menguasai sebagian besar Nusantara Malaya dan pulau-pulau di sekitarnya. Kejayaan Majapahit tercermin dalam bidang seni, sastra, dan arsitektur dengan peninggalan seperti Candi Majapahit. Selain itu, pusat dagangan dan pengaruh budaya di daerah tersebut adalah rumah batik. Warisan Majapahit masih merupakan bagian penting dari sejarah identitas Indonesia, meskipun kejayaannya berakhir pada pertengahan abad ke-15. Oke, terima kasih pada Farhan. Ya, akan dibaca oleh Cindy. Silakan Cindy. Kerajaan Majapahit memiliki 12 raja. Yang pertama ada Kertajasa Jayawardhana
dari tahun 1293 sampai 1309. Yang kedua ada Jayanagara di tahun 1309 sampai 1328. Yang ketiga ada Tribuwana Wijaya Tunggadewi dari tahun 1328 sampai 1350. Yang keempat ada Hayam Wuruk dari tahun 1340 sampai 1389. Yang kelima ada Wikramawardhana dari tahun 1389 sampai 1429. Yang keenam ada Suhita 1429 sampai 1447. Yang ketujuh ada Kertawijaya dari tahun 1447 sampai 1451. Yang kedelapan ada Raja Sawardhana dari tahun 1451 sampai 1453. Yang kesembilan ada Giri Sawardhana dari tahun 1456 sampai 1456. Yang ke-10 ada Suraprabha dari tahun 1466 sampai 1468. Yang ke-11 Kertabumi dari tahun 1468 sampai 1478. Dan yang terakhir ada Giri Sawardhana dari tahun 1474 sampai 1527. Oke, terima kasih untuk Cindy. Akan dilanjutkan oleh Rian yang membacakan pusat kerajaan. Silakan Rian. Pusat kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Jawa Timur, Indonesia. Trowulan dianggap sebagai pusat administrasi dan budaya Majapahit. Di sini terdapat kompleks keraton, tempat kediaman raja, serta berbagai bangunan istana dan candi. Salah satu situs yang terkenal adalah Candi Tikus, yang diyakini sebagai tempat pemandian raja. Pusat kerajaan ini mencerminkan kemegahan dan kekayaan Majapahit pada masa kejayaannya, dengan jejak-jejak arkeologis yang memberikan gambaran tentang struktur sosial dan budaya kerajaan ini. Oke, terima kasih untuk Rian. Dan dia akan dilanjutkan oleh Keruntuhan Majapahit yang akan dibacakan oleh Fahri. Silakan, Fahri. Keruntuhan Majapahit. Keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi pada pertengahan abad ke-15. Dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu penyebabnya adalah tekanan eksternal dari kekuatan-kekuatan Islam, seperti Demak di Jawa Tengah. Pemberontakan dan perselisihan internal juga melemahkan kerajaan. Faktor lain termasuk perubahan iklim yang mengakibatkan kelaparan, penyakit, dan melemahnya ekonomi. Pada tahun 1978, Majapahit mengalami serangan dari pasukan Demak yang dipimpin oleh Raden Patah, sehingga menandai keruntuhan kerajaan tersebut. Pasca keruntuhan, beberapa bekas wilayah Majapahit tetap diperintah oleh penguasa-penguasa setempat. Sementara kebudayaan dan peninggalan Majapahit terus mempengaruhi perkembangan selanjutnya di Nusantara. Oke, terima kasih untuk Fahri. Dilanjutkan oleh Siti Rohmah, peninggalan Majapahit. Silakan, Siti Rohmah. Peninggalan Majapahit. Peninggalan Kerajaan Majapahit mencakup berbagai aspek budaya, seni, dan arsitektur. Candi Majapahit seperti Candi Tikus dan Candi Brahu adalah contoh bangunan suci yang menjadi saksi bisu kejayaan Majapahit. Seni sastra Majapahit tercermin dalam naskah kuno seperti Nagara Kertagama yang mencatat wilayah kekuasaan kerajaan. Sistem tulisan dan bahasa Kawi juga merupakan warisan penting. Selain itu, artefak-artefak seperti arca, prasasti, dan keramik menunjukkan tingkat kecanggihan seni dan kerajinan Majapahit. Peninggalan ini memberikan wawasan penting tentang sejarah, kebudayaan, dan pencapaian Majapahit yang memengaruhi perkembangan budaya Nusantara selanjutnya. Oke, terima kasih untuk Siti Rohmah sudah membacakan peninggalan. Oke, dilanjutkan oleh nilai-nilai yang poin A dan B akan dibacakan oleh Dimas. Silakan Dimas. Selanjutnya yaitu nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan Majapahit. Yang pertama, nilai sila pertama yaitu ketuhanan. Terbukti agama Hindu dan Buddha hidup berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat dalam buku Negara Kartagama
karangan Empu Prapanca. Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat sloka Persatuan Nasional yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda. Empu Prapanca menulis buku Negara Karta Agama yang berisi walau berbeda tetap satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Tanah Jawa banyak ditemukan candi-candi yang membuktikan nilai-nilai ketuhanan di masa itu. Lalu yang kedua yaitu nilai sila kedua kemanusiaan. Sila-sila kedua, nilai sila kedua terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan kerajaan Tiongkok, Ayodhya, Champa, dan Kamboja. Di samping itu juga menjalin persahabatan dan negara-negara. Oke, terima kasih Dimas. Akan dilanjutkan oleh saya. Poin C, nilai sila ketiga, persatuan. Nilai sila ketiga terwujud dengan keutuhan kerajaan, khususnya dalam Sumpah Palapa yang oleh Mahapati Gajah Mada dalam sidang ratu dan menteri-menteri pada tahun 1331 atau 1331 dan peristiwa Sumpah Palapa. Oke, D, nilai sila keempat atau kerakyatan. Nilai sila keempat, nilai-nilai musyawarah mufakat dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit. Terdapat semacam penasehat kerajaan seperti Rakyan, satu Hino, satu Sirikan, dan satu Halu, yang berarti memberikan nasihat kepada raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama. Poin E, nilai sila kelima, keadilan. Nilai ini diwujudkan selama berdirinya kerajaan beberapa abad ditopang dengan kesejahteraan dari kemakmuran rakyat. Oke, itu poin terakhir. Terima kasih. Terima kasih untuk semuanya yang telah hadir di sini. Tentunya khususnya Ibu Eriska, dosen pengampu pendidikan Pancasila. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dari kami, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.